Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikwan Heru Saputra dengan NIM 2205106054 dari kelas A angkatan 2022. Di sini kita akan masuk dalam pembelajaran atletik. Sebelumnya, apa itu atletik? Jadi, atletik adalah cabang olahraga yang terdiri dari berbagai nomor. Salah satunya adalah nomor lari. Jadi, lari adalah salah satu bentuk olahraga yang melibatkan kecepatan dan ketahanan fisik. Pada umumnya, lari dibagi menjadi beberapa jenis, seperti lari jarak pendek, lari jarak menengah, dan lari jarak panjang. Seperti nomor lari, setiap nomor lari memiliki aturan dan teknik yang berbeda. Jadi di atletik dalam nomor lari itu ada lari jarak pendek atau sprint, di mana lari jarak pendek ini melibatkan kecepatan maksimal dan kebiasaan dilakukan dalam jarak yang relatif pendek. Nah, jadi nomor lari jarak pendek ini meliputi ada 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Untuk lari jarak menengah, di mana lari jarak menengah ini mengharuskan atlet untuk mengatur kecepatan dengan lebih hati-hati dan memiliki ketahanan yang lebih baik. Nah, nomor ini meliputi pada jarak 800 meter dan 1.500 meter. Selanjutnya jarak lari jarak jauh, di mana nomor lari jarak jauh atau panjang ini membutuhkan daya tahan tubuh yang sangat tinggi dan strategis mengolah energi yang baik. Nah, ini pada nomor 5.000 meter dan 10.000 meter. Selanjutnya ada lari estafet, di mana lari estafet ini adalah melibatkan tim yang terdiri dari beberapa orang. Nah, setiap atlet berlari dalam jarak tertentu yang menyerahkan tongkat kepada rekan timnya. Jadi untuk jarak-jaraknya itu ada 4 kali 100 meter. Jadi setiap anggota tim berlari sejauh 100 meter dan ada 4 kali 400 meter. Nah, jadi setiap tim berlari sejauh 400 meter. Nah, jadi hari ini kita masuk dalam pengertian dari sprint, di mana sprint ini adalah nomor lari yang melibatkan atlet berlari sejauh mungkin dengan usaha maksimal dalam waktu yang sangat singkat. Nah, jadi lari sprint biasanya dilakukan dalam jarak yang pendek seperti 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Dalam sprint, atlet harus mencapai kecepatan tertinggi. Mereka segera setelah start dan mempertahankannya hingga mencapai garis finish. Nah, untuk penjelasan sprint untuk beberapa jarak lari, yang pertama ada lari 100 meter. Nah, jadi lari 100 meter ini adalah nomor lari sprint yang paling cepat. Sering dianggap sebagai lomba paling cepat di dunia. Untuk awalannya adalah start, lintasan, dan finish. Di mana start ini dimulai dari posisi jongkok. Atlet harus meluncur dengan kecepatan maksimal setelah sinyal start diberikan. Lalu lintasan, di mana atlet berlari dalam lintasan lurus tanpa rintangan, dan finish. Jadi atlet ini mencapai garis finish setelah berlari sejauh 100 meter dengan kecepatan penuh. Selanjutnya ada lari 200 meter, di mana lari 200 meter ini adalah nomor sprint yang lebih panjang. Jadi, atlet berlari setengah putaran di trek stadion melibatkan kecepatan dan strategi lebih banyak daripada 100 meter. Nah, untuk awalannya adalah start, lintasan, dan strategi, di mana start ini biasanya dimulai dari posisi start di sudut trek, di sudut trek, jadi start lengkung. Nah, untuk lintasannya setelah start, atlet berlari sepanjang lintasan melengkung dan kemudian berakhir di lintasan lurus. Untuk strategi, jadi atlet ini perlu menjaga kecepatan saat memasuki lengkungan dan memastikan dapat tetap maksimal saat mendekati garis finish.
Selanjutnya ada lari 400 meter, di mana lari 400 meter ini adalah nomor sprint yang lebih panjang dibandingkan 100 meter dan 200 meter. Tetapi tetap mengutamakan kecepatan tinggi. Jadi ini adalah lari satu putaran penuh di stadion. Sama seperti itu, yaitu start, kecepatan, dan stamina. Di mana start dimulai dari posisi yang lebih jauh dengan lintasan yang melingkar. Untuk kecepatan dan stamina, jadi lari 400 meter ini membutuhkan kemampuan untuk mempertahankan kecepatan tinggi selama satu putaran penuh serta stamina yang baik. Nah, selanjutnya adalah teknik lari sprint, di mana teknik lari sprint ini yang pertama ada posisi start. Jadi, start yang digunakan adalah start jongkok. Nah, atlet ini mulai dari posisi jongkok di blok start. Selanjutnya ada posisi tubuh, di mana tubuh harus condong ke depan. Nah, selanjutnya ada kaki dan langkah. Langkah pertama, pada saat saat start diberikan, atlet melompat ke depan dengan dorongan maksimal dari kaki, belakang, dan melangkah dengan cepat. Lalu ada langkah cepat, di mana langkah atlet harus cepat dan pendek pada awalnya. Adapun teknik gerakan lengan, di mana lengan berayun. Jadi gerakan lengan ini cepat dan sinkron dengan kaki yang sangat penting. Maksudnya lengan dan kaki ini sangat sinkron saat berayun. Jadi itu sangat penting untuk meningkatkan kecepatan. Nah, masih dengan teknik lari sprint, di mana ada peningkatan kecepatan, akselerasi. Jadi, setelah beberapa langkah pertama, atlet akan mencapai kecepatan tertinggi. Nah, untuk mencapai akselerasi maksimal, penting untuk terus menjaga tubuh tetap tegak dan tidak tergesa-gesa. Nah, untuk pemeliharaan kecepatan pada jarak yang lebih panjang seperti 200 meter dan 400 meter, atlet ini harus memperhatikan keseimbangan antara kecepatan dan stamina agar bisa menjaga performa hingga garis finish. Nah, selanjutnya itu adalah penutup finishing. Nah, jadi finishing menggiring ke depan ini menjelang garis finish. Jadi atlet harus sedikit mencondongkan tubuh ke depan untuk memaksimalkan waktu, dan menghindari kelambatan menjelang finish. Nah, jadi percepatan, di mana ini atlet harus meningkatkan kecepatannya pada 10 dan 15 meter terakhir. Nah, ini untuk menyelesaikan lomba dan tepat waktu atau waktu terbaik. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pembelajaran atletik dalam nomor lari, yaitu adalah lari sprint. Mungkin banyak salah dari saya, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.